pada jemaah semuanya, mohon untuk mengisi saf depan dan tengah terlebih dahulu. Kami mohonkan Bapak Ibu semuanya, mohon untuk mengisi saf depan dan tengah terlebih dahulu. Terima kasih. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la
Namun sebelumnya kami mohon kepada jamaah yang sudah hadir untuk segera mengisi soft bagian depan terlebih dahulu. Mari kami persilakan untuk segera mengisi soft bagian depannya yang masih kosong. Terima kasih. Informasi yang pertama, info lapangan pada saat pelaksanaan sholat Idul Fitri 1 Syawal 1445 Hijriah yang lalu terkumpul uang sebesar 36.950.000 rupiah. Dan alhamdulillah uang tersebut telah digunakan untuk meneruskan penyelesaian perluasan Masjid Darussalam dan pembangunan gedung dakwah pimpinan cabang Muhammadiyah Kecamatan Kutoarjo. Informasi yang kedua, jumlah hewan kurban yang tercatat di panitia Idul Adha tahun 1445 Hijriah pimpinan cabang Muhammadiyah Kecamatan Kutoarjo adalah sebagai berikut. Tercatat total 26 ekor sapi dan 12 ekor kambing yang akan dilaksanakan penyembelihannya sesudah sholat Idul Adha ini, yaitu pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 di beberapa lokasi, di antaranya adalah yang pertama di kompleks Masjid Darussalam Kutoarjo 11 ekor sapi dan 7 ekor kambing. Di Ranting Wiring 1 ekor sapi, di Ranting Selepo 2 ekor sapi, di Ranting Kauman Kutoarjo 2 ekor sapi dan 4 ekor kambing. Di Ranting Pacor 3 ekor sapi, di SD Muhammadiyah Kutoarjo 1 ekor sapi, di PKU Muhammadiyah Kutoarjo 1 ekor sapi, namun ini digunakan untuk program rendahulu. Di Ranting Bebek 4 ekor sapi dan di Wirapaman 1 ekor sapi dan 1 ekor kambing. Informasi yang ketiga, pimpinan cabang Muhammadiyah Kecamatan Kutoarjo masih mempunyai beberapa PR. Salah satu di antaranya adalah penyelesaian perluasan Masjid Darussalam dan pembangunan gedung dakwah pimpinan cabang Muhammadiyah Kecamatan Kutoarjo. Untuk progres pembangunannya telah mencapai sekitar 60%. Untuk itu kami mengajak kepada jamaah yang hadir pada pagi hari ini untuk bisa ikut beramal jariah dalam rangka penyelesaian pembangunan gedung tersebut dengan memberikan infak totalnya. Karena sebagian dari perolehan infak pada kegiatan pagi hari ini akan dipergunakan untuk membantu penyelesaian pembangunan tersebut. Dan bagi jamaah yang ingin memberikan infaknya juga bisa melalui transfer lewat rekening Lazismu kantor layanan Kutoarjo. Informasi yang keempat, sholat Idul Adha adalah pembacaan khutbah adalah satu rangkaian yang tidak terpisahkan. Untuk itu setelah sholat Idul Adha selesai dimohon jamaah tidak meninggalkan tempat terlebih dahulu sebelum pembacaan khutbah selesai. Selama kegiatan ini berlangsung, dimohon kepada para jamaah seluruhnya untuk sementara menonaktifkan telepon seluler atau HP terlebih dahulu demi
menjaga kekhusyukan dan kekhidmatan ibadah kita. Informasi yang terakhir untuk imam dan khatib sholat Idul Adha 1445 Hijriah pada pagi ini akan dipimpin atau disampaikan oleh Ustadz Haji Iyus Berdiana Saputra MSI, beliau dosen Universitas Muhammadiyah Purworejo. Demikian beberapa informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mari sholat Idul Adha kita laksanakan bersama secara khusyuk dan hikmat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan dirapatkan seluruh suku dan dua suku menyusul mati sekolah. Allahu Akbar. 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 Alhamdulillahi Rabbil Alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم القيامة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. Jamaah salat Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di pagi yang penuh berkah ini, di balik hati yang cerah ceria, kita kembali mengumandangkan takbir berulang-ulang sebagai pernyataan yang tulus dan ikhlas akan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus sebagai pengakuan bahwa kita adalah hamba yang teramat kecil, sangat lemah dan penuh keterbatasan. Kita memuja dan memuji kepadanya sebagai wujud kesyukuran atas segala limpahan nikmat dan rahmatnya yang tidak terhingga. Alhamdulillah, kita kembali merasakan kegembiraan dan kebahagiaan dalam suasana Idul Adha pada hari ini. Bukan untuk berpesta pora, akan tetapi untuk melakukan introspeksi diri dan mengambil pelajaran dari perintah berkurban dan beribadah haji. Juga untuk mengenang kembali peristiwa bersejarah yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam bersama istrinya Siti Hajar dan anaknya Ismail alaihissalam. Kehidupan Nabi Ibrahim benar-benar syarat dengan keteladanan yang patut untuk kita ikuti untuk mendapatkan kehidupan yang bersih dan penuh dengan makna. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sesungguhnya telah ada suri teladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengan dia. Quran Surat Al-Mumtahanah ayat 4. Jamaah salat Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekurang-kurangnya ada 4 pelajaran yang bisa kita petik dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Pelajaran yang pertama adalah berusaha untuk berbaik sangka atas atau berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikisahkan pada suatu hari Nabi Ibrahim alaihissalam terbangun dari tidurnya. Tiba-tiba beliau memerintahkan istrinya Siti Hajar untuk mempersiapkan perjalanan dengan membawa bayinya. Perempuan itu bersegera berkemas untuk melakukan perjalanan panjang. Padahal saat itu Nabi Ismail masih bayi
sapi. Ibrahim alaihissalam menyusuri bumi yang penuh dengan pepohonan dan rerumputan sampai akhirnya tiba di padang Sahara. Beliau terus berjalan hingga mencapai pegunungan, kemudian masuk ke daerah Jazirah Arab. Ibrahim alaihissalam menuju ke sebuah lembah yang tidak ditumbuhi tanaman, tidak ada buah-buahan, tidak ada pepohonan, tidak ada makanan, dan tidak ada minuman. Kondisi yang menandakan bahwa tempat itu tidak ada kehidupan di dalamnya. Di lembah tersebut beliau turun dari punggung hewan tunggangannya, kemudian menurunkan istri dan anaknya. Setelah itu, tanpa berkata-kata, Nabi Ibrahim meninggalkan istri dan anaknya di sana. Mereka berdua hanya dibekali sekantong makanan dan sedikit air yang tidak cukup untuk 2 hari. Setelah melihat kiri dan kanan, Nabi Ibrahim meninggalkan tempat tersebut. Tentu Siti Hajar tak pernah diperlakukan demikian. Dia membututi suaminya dari belakang sembari bertanya, "Ya Ibrahim, ila aina tadhhab?" Wahai Ibrahim, hendak kemana kau pergi? Apakah engkau tinggalkan kami tanpa teman di lembah yang tidak ada sesuatu apapun? Mendengar pertanyaan istrinya, Siti Hajar, Ibrahim alaihissalam tidak menjawab pertanyaan istrinya sedikit pun. Beliau terus saja berjalan. Siti Hajar kembali mengulangi pertanyaannya, akan tetapi Ibrahim tetap membisu. Akhirnya Siti Hajar paham bahwa suaminya pergi bukan karena kemauan sendiri. Dia mengerti bahwa Allah memerintahkan suaminya untuk pergi. Maka kemudian dia pun bertanya, "Wahai Ibrahim suamiku, apakah Allah yang memerintahkanmu untuk meninggalkan kami?" Maka Nabi Ibrahim menjawab, "Benar," kata beliau. Begitu mendengarkan jawaban dari Nabi Ibrahim, langsung istri yang salehah dan beriman. Istri yang salehah dan beriman itu berkata, "Kalau memang demikian, maka tidak mungkin Allah melantarkan kami." Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Lihatlah bagaimana Nabi Ibrahim dan Siti Hajar mampu berprasangka baik kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka amat yakin bahwa selagi mereka tidak mungkin terlalu mencelakainya ataupun melukainya. Ya, kita lihat banyaknya manusia yang frustasi dalam kehidupan ini, atau banyaknya manusia yang sengsara. Ternyata bukan karena sedikitnya nikmat yang Allah berikan kepada mereka, akan tetapi karena sedikitnya husnudzon, sedikitnya baik sangka kepada Allah. Padahal nikmat yang Allah berikan jauh lebih banyak dibandingkan siksaannya. Oleh karena itu, kita harus berbaik sangka kepada Allah, karena Allah menjelaskan dalam sebuah hadis qudsi bahwa Dia sesuai dengan prasangka hambanya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, firman Allah Subhanahu wa taala, "Ana inda dhanni 'abdi bi." Aku tergantung bagaimana hambaku berprasangka kepadaku. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Adapun pelajaran yang kedua adalah bersemangat di dalam mencari rezeki yang halal. Bersemangat di dalam mencari rezeki yang halal. Setelah Ibrahim alaihissalam meninggalkan istrinya dan anaknya untuk kembali meneruskan perjuangan dakwah di jalan Allah, Siti Hajar menyusui Ismail. Sementara dia sendiri merasa kehausan. Panas terik matahari saat itu sangat menyengat hingga terasa mengeringkan tenggorokan. Setelah 2 hari, air yang dibawa habis. Air susunya
Ismail mulai kehausan. Pada waktu yang bersamaan, makanannya pun habis. Kegelisahan dan kekhawatiran menghantui Siti Hajar. Sang bayi Ismail mulai menangis karena kehausan. Sang ibu pun meninggalkan sendirian untuk mencari air dengan berlari-lari kecil. Dia sampai ke kaki bukit Sofa, kemudian mendaki bukit itu. Setelahnya kedua telapak tangan dikening untuk melindungi dari terik panas matahari. Dia menengok ke sana kemari mencari sumur, mencari manusia, namun tidak ada satupun yang tertangkap pandangan matanya. Dia bergegas turun dari bukit Sofa dan berlari-lari kecil sampai ke bukit Marwah. Kemudian dia naik ke atas bukit tersebut. Barangkali dari sana ia melihat seseorang, akan tetapi dia tidak membuahkan hasil. Hajar turun dari bukit Marwah untuk menengok bayinya. Dia mendapati Ismail terus menangis. Tampaknya sang bayi benar-benar kehausan. Melihat anaknya seperti itu, dengan bingung dia kembali ke bukit Sofa dan mendaki ke atasnya, kemudian ke bukit Marwah dan naik ke atasnya. Hajar bolak-balik antara bukit Sofa dan Marwah sebanyak 7 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin hadirat yang kami hormati, ada sebuah pelajaran penting yang jarang dikupas dari peristiwa ini, yaitu kesungguhan Hajar dalam mencari air. Dia kerahkan segala tenaganya bolak-balik dari Sofa ke Marwah. Dia terus berusaha, walaupun akhirnya air itu ternyata ada di dekat anaknya sendiri. Ini memberi pelajaran kepada kita untuk bersungguh-sungguh di dalam menjemput rezeki dengan mengerahkan segenap kemampuan yang kita miliki. Karena sejatinya kita diperintahkan bukan cuma untuk melihat hasil, akan tetapi kita diperintahkan untuk memaksimalkan usaha dan tenaga. Berikutnya pelajaran yang ketiga, yakni berkorban. Berkorban untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Ismail bertambah besar, hati Nabi Ibrahim bertambah kuat terhadap putranya. Tidak mengherankan karena Ismail hadir dikala usia Ibrahim semakin senja. Di dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah supaya dikaruniai anak. Beliau berdoa selama 80 tahun sampai dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sebabnya kenapa Ibrahim begitu sayang dan cinta kepada putranya. Akan tetapi Allah berkehendak menguji nabinya dengan ujian yang sangat berat. Falamma balagha ma'ahu as-sa'y qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Oleh karena itu, pikirkanlah apa pendapatmu. Qala ya abati if'al ma tu'mar, satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ia menjawab, wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insyaallah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Quran surat As-Saffat ayat 102. Renungkanlah ujian yang telah Allah berikan kepada beliau. Bagaimana kira-kira perasaan Ibrahim alaihissalam pada saat itu? Perbuatan seperti apa yang berkecamuk di dalam batinnya? Saat itu Ibrahim berpikir tentang putranya. Apa yang harus beliau katakan ketika beliau hendak membaringkan putranya ke tanah untuk disembelih? Ibrahim mengambil jalan yang paling baik, yaitu dengan berkata dengan
dengan jujur dan lemah lembut kepada putranya ketimbang menyembelihnya dengan paksa. Lihatlah kepasrahan dan pengorbanan Ismail serta ayahnya Ibrahim. Mereka berlomba-lomba untuk mendapatkan cinta Allah dan kasih sayangnya, walaupun dengan mengorbankan anak tersayang. Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat, sadarkah kita bahwa saat ini sedang diajari oleh seorang anak, oleh seorang ayah tentang makna pengorbanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala hal dalam kehidupan ini. Kata kurban adalah bahasa Arab mendekatkan diri. Dalam fikih Islam dikenal dengan istilah udhiyah. Sebagian ulama mengistilahkan dengan kata an-nahar, sebagaimana yang dimaksud dalam Quran surat Al-Kautsar, fasholli li rabbika wanhar. Maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Akan tetapi pengertian kurban bukan sekedar menyembelih kurban lalu menyedekahkan kepada fakir miskin. Akan tetapi secara umum makna kurban itu meliputi makna yang lebih luas. Allahu Akbar, walillahil hamd. Pelajaran yang terakhir, urgensi pentingnya mendidik keluarga. Nabi Ismail tidak akan menjadi anak yang penyabar jika tidak mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pendidikan dari ibunya. Dan Hajar pun tidak akan menjadi wanita yang penyabar bila tidak diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dididik oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Sedangkan Nabi Ibrahim alaihissalam tidak akan pula menjadi orang yang sabar apabila tidak ditempa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui wahyunya. Keberhasilan Nabi Ibrahim di dalam mendidik anaknya bukanlah pekerjaan yang sangat ringan yang bisa didapatkan dalam waktu yang sangat singkat. Hal itu merupakan cobaan berat yang membutuhkan waktu yang panjang. Nabi Ibrahim secara terus-menerus memberikan contoh kerajaan, ketaatan seorang hamba kepada Allah dalam segala hal. Perajaan seperti inilah yang dicontoh dan ditangkap Nabi Ismail dan istrinya Hajar sehingga terpatri di dalam jiwanya. Sekarang mari kita tanya diri kita, sudahkah kita memberikan keteladanan yang baik kepada putra dan putri kita? Sudahkah kita senantiasa mendoakan mereka dalam tahajud kita agar mereka menjadi anak yang saleh dan salehah? Sudahkah kita menyelamatkan anak-anak kita dari lingkungan yang rusak? Memang untuk mendapatkan generasi ideal memerlukan perhatian dan pengorbanan yang sangat besar. Bahkan harus diiringi dengan kesabaran dan keikhlasan yang sangat tinggi. Anak-anak kita perlu mendapatkan perhatian yang serius dari kita para orang tua, para guru, dan juga pemerintah. Jangan sampai hanya aspek intelektualnya yang diperhatikan, akan tetapi mental dan spiritualnya memprihatinkan. Jangan kita bangga dengan pendidikan yang hanya memacu kecerdasan otak, akan tetapi semakin hari akhlaknya semakin rusak dan perilakunya semakin jauh dari agama. Kita harus menggambarkan generasi yang bertauhid dan berkarakter, berakhlak mulia dan tekun beribadah, juga anak yang patuh dan hormat kepada orang tuanya. Kita mengharapkan generasi yang selalu siap pakai, siap menghadapi tantangan hidup, memiliki etos kerja yang tinggi dan penuh dedikasi, memiliki inisiatif serta siap berkorban sebagaimana contoh yang telah diperagakan oleh sosok Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya Hajar dan Ismail alaihissalam. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan
mewujudkan cita-cita mulia tersebut. Demikianlah khutbah kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita bersama. Akhirnya khatib menutup khutbah ini dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin. Waftahana fa innaka khairul fatihin. Waghfir lana fa innaka khairul ghafirin. Warhamna fa innaka khairur rahimin. Warzuqna fa innaka khairur raziqin. Wahdina wa najjina minal qawmil zalimin wal kafirin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina. وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات. اللهم اجعلهم حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وتجارة لن تبور. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon perhatian bagi para jamaah untuk mengecek perlengkapan yang tadi dibawa. Yang kedua, mohon apabila ada sampah untuk bisa nanti ditaruh di tempat sampah yang sudah disiapkan di depan. Kepada para rekan-rekan pekerja untuk segera menempatkan posisi petugas masing-masing. Mudah-mudahan keterangan kita dalam melaksanakan sholat ini menjadi amal ibadah kita bersama. Syukur kundur atas atas perintah muslim, mugi Allah mengijabahi apa yang kita inginkan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Informasi tambahan bagi mahasiswa yang ingin membuktikan atau ingin minta tanda tangan atau bukti kehadiran Aisyah bisa merapat ke lembaga. Terima kasih.